Halo parents, jumpa kembali di video ketiga dari SRCD. Reading Comprehension Skill adalah kemampuan memahami makna isi bacaan, sehingga anak dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan merangkai kata-katanya sendiri. Proses ini melibatkan pemrosesan semantik, yaitu pemahaman arti kata dan memperoleh maknanya. Ketika anak dapat menceritakan kembali, berarti anak sudah mampu menangkap esensi dari teks. Dengan kata lain, memahami makna isi bacaan untuk dapat menceritakan kembali adalah keterampilan yang sangat penting. Kemampuan ini disebut encoding, yaitu kemampuan untuk memproses teks tertulis, memahami maknanya, dan menggabungkannya dengan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Anak kemudian memproduksi ulang informasi tersebut secara otentik dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, yakni kosakata atau vocabulary yang dimilikinya. Pemrosesan sintaksis, yakni pemahaman urutan kata dalam kalimat dan bagaimana perubahan urutan kata dapat mengubah makna. Jadi memahami makna isi bacaan itu dapat digunakan untuk menceritakan kembali, juga melibatkan penafsiran struktur kalimat. Skill ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak harus bisa menjelaskan kembali apa yang terjadi atau menguraikan ide yang ada di pikirannya. Ini juga mencakup kemampuan menyampaikan kehendak atau maksud dengan jelas. Bila tidak, akan sering timbul kesalahpahaman dalam dia berkomunikasi. Skill ini penting banget dalam menunjang karir, apapun bidang karirnya. Untuk presentasi misalnya, anak perlu bisa menjelaskan ide atau produk dengan kata-katanya sendiri. Kemampuan menyimpulkan masalah dan memberikan solusi juga berakar pada kemampuan memahami makna isi bacaan untuk dapat diceritakan kembali. Jadi ini adalah skill yang mendukung segala aspek kehidupan kita maupun aspek kehidupan profesional. Ketidakmampuan memahami makna isi bacaan biasanya disebabkan oleh kesulitan mengingat atau meringkas apa yang baru saja dibaca. Anak mungkin kesulitan mengikuti alur kejadian yang dijelaskan dalam teks. Selain itu, mereka mungkin tidak bisa membedakan antara informasi penting dan detil yang kurang relevan. Akibatnya, mereka tidak dapat menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri karena tidak memahami makna isi bacaan secara utuh. Bila anak tidak dapat memahami ide-ide penting yang terkandung dalam bacaan, hanya mengenali huruf dan kata saja tanpa memahami artinya, mereka tidak dapat menggabungkan informasi yang dipelajari. Semua informasi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan informasi yang baru dibaca itu tidak dapat disambungkan. Ini membuat anak gagal menghasilkan makna yang logis. Hal ini memperjelas bahwa memahami makna isi bacaan untuk dapat menceritakan kembali itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Anak yang terlalu sering tenggelam dalam dunia digital seringkali kesulitan memahami hal-hal yang tersirat dalam bacaan. Mereka juga kesulitan menarik kesimpulan dari teks yang dibaca dan menghubungkannya dengan realitas secara logis. Paparan dunia maya yang berlebihan juga mengurangi kemampuan anak untuk berpikir kritis dan logis. Oleh karena itu, parents perlu mengurangi waktu anak di dunia maya ya, agar mereka dapat lebih fokus pada memaknai makna isi bacaan untuk dapat diceritakan kembali. Ketika anak memasuki kelas 4 SD, mereka mulai membaca buku teks yang penuh dengan informasi. Jika mereka mengalami kesulitan dalam memahami makna isi bacaan, mereka cenderung merasa frustasi dan mulai menghindari tugas membaca. Ini bertampak pada nilai akademis tentu saja. Nilai yang diperoleh akan semakin menurun, terutama dalam subjek yang syarat dengan bacaan informatif. Hal ini membuat semakin jelas betapa pentingnya memahami makna isi bacaan untuk dapat diceritakan kembali. Sayangnya ketika masalah ini dikenali, yaitu biasanya sudah di kelas 4 ke atas. Dan masalah ini sudah mulai mempengaruhi proses belajar anak.
Defisit pemahaman bacaan tertentu dapat mempengaruhi berbagai keterampilan akademis lainnya, termasuk membaca pemahaman, memahami, menjelaskan materi tertulis, dan semua aktivitas belajar yang lainnya. Ketika anak tidak mampu memahami makna isi bacaan untuk dapat diceritakan kembali, proses belajar mereka menjadi terganggu. Tanda-tanda bahwa anak mengalami masalah dalam pemahaman bacaan bisa dilihat dari cara mereka membaca. Anak mungkin tidak menunjukkan ekspresi sangat membaca. Tidak ada perubahan nada, ritme, atau kecepatan yang logis. Kata-kata yang mereka ucapkan terasa datar dan tidak menyampaikan emosi. Ini merupakan indikasi bahwa anak tidak memahami makna isi bacaan untuk dapat diceritakan kembali dengan baik. Seringkali orang tua dan guru menganggap anak adalah pembaca yang baik hanya karena mereka dapat membaca dengan lancar. Namun kenyataannya, kemampuan pemahaman bacaan anak yang lemah itu terlihat jelas ketika mereka mulai masuk di kelas 4 dan seterusnya. Pada tahap ini kemampuan membaca tidak lagi hanya decoding, tetapi lebih pada encoding atau kemampuan memahami makna isi bacaan untuk dapat dirangkai kembali dengan kata-katanya sendiri untuk diceritakan ulang. Mulai kelas 4 SD, anak harus mampu berpikir logis dengan menggunakan penalaran yang konsisten. Mereka perlu bisa menarik kesimpulan dari teks yang mereka baca, memproses hubungan antara fakta, dan menggunakan penalaran untuk menyelesaikan masalah. Tanpa kemampuan ini, anak akan kesulitan memahami makna isi bacaan untuk dapat diceritakan kembali dengan jelas dan akurat. Jangan lewatkan video saya berikutnya ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir dari rangkaian yang membahas masalah pemahaman bacaan, reading comprehension yang lemah atau SRCD. Saya akan membahas beberapa anak normal yang lemah memahami isi bacaan yang salah didiagnosa dengan disleksia. Pastikan parent tidak ketinggalan informasi penting ini ya, karena anak dengan masalah SRCD atau poor reading comprehension tidak mampu memahami isi bacaan itu bukan disleksia. Dan bila ditreatment secara disleksia akan jadi lebih bermasalah parents. Itulah yang ingin saya sampaikan di video ketiga ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Kita akan jumpa lagi di video terakhir ya, atau video yang keempat. Terima kasih. Salam parenting literasi.